Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi edisi Minggu 26 Juni 2022. Bacaan kita Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Mari bersama kita berdoa. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang begitu baik, mengasihi dan menyertai langkah hidup kami. Dan pagi hari ini di Minggu Raya, hari karunia Tuhan, kami akan membaca firman-Mu menjadi tuntunan kami hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak Allah dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Allah Hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya. Tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Pelayanan keadilan tema kita hari ini. Saudara-saudara, Aristoteles dalam keemasan Yunani kuno mengatakan pelayanan adalah hamba yang di dalam dirinya tidak terdapat sedikit pun kemegahan. Hamba dengan setia menjalankan tugas dan fungsi melayani dengan kerendahan hati. Keadilan hanya bisa tercapai bila diterangi oleh hikmat Allah dan didasari oleh kerendahan hati sebagai pelayan yang jujur, tulus, setia, dan tidak mementingkan diri sendiri. Pelayan keadilan ditunjukkan dalam diri Daud yang dengan tegas menjalankan hukum dengan adil. Daud memandang tahta kekuasaan sebagai alat pelayanan untuk kebenaran Tuhan. Daud berkomitmen untuk memegang kekuasaan dengan penuh hikmat Tuhan karena segala yang dimilikinya bersumber dari perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebagai pelayan Tuhan, konsep keadilan diwujudkan melalui sikap rendah hati dan hidup dalam kebenaran. Berbeda dengan Saul, Daud menentang orang-orang yang menghalangi kebenaran dan keadilan. Ia dengan tegas berkata, jangan membual menantang terang hikmat, jangan meninggikan tanduk dengan kemegahan, dan mengabaikan orang lain. Jangan berbicara dengan tegang leher sebagai sikap tengkuk di hadapan Tuhan, sebab dialah hakim yang adil, merendahkan orang yang sombong dan mengangkat orang benar dan mengokohkan tiang pertahanannya agar kebenaran terus dinyatakan. Saudara-saudara, pelayanan keadilan adalah panggilan iman bagi kita sebagai gereja di tengah dunia yang mencaci keadilan, kebenaran, dan kasih. Kita terpanggil sebagai penegak keadilan dengan menjadikan pribadi kita sebagai hakim yang mencelah kejahatan dan dengan tegas mengutuk kuasa dosa. Amin. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, boleh kedengaran di tengah-tengah hidup kami pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi bagian kehidupan kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di tengah-tengah langkah hidup ini. Mewujudkan dan menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah ketidakbenaran dan di tengah-tengah ketidakadilan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anak-anak-Mu Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu dan terus bertumbuh di dalam kebenaran dan keadilan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan kami hari ini dalam peribadahan kami dalam Minggu Raya. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka mempersiapkan diri, bahkan mengalami persekutuan dalam ibadah hari Minggu dalam rumah Tuhan, dan juga yang masih tetap mengikuti secara online. Bila semarak sukacita, ibadah hari Minggu kami nyatakan sebagai wujud persembahan kami kepada Allah. Berkati hamba-Mu, semua majelis gereja, petugas-petugas ibadah hari ini, sehingga berjalan dengan baik. Berkati pemerintah, bangsa dan negara ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Terjun ke lapangan dan terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Hidup kami masyarakat bertumbuh untuk selalu menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Berkati aparat TNI Polri yang menjaga dan mengamankan bangsa negara ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, peliharakan mereka semua hari ini. Yang berduka hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang bergumul topang dengan baik, yang berulang tahun, yang mengalami keberhasilan. Tuhan sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Bahkan orang tua kami, opa dan oma menikmati hari tua, berkati tetap sehat. Dan di hari-hari tua mereka, mereka selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di sorga, peliharakanlah hidup kami hari ini, kami lalui dengan baik. Hidup kami memuliakan Allah. Ini doa syukur kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini dan selamat hari Minggu.